Dan yang terakhir, Asenat mengatakan jika Yusuf adalah suaminya dan juga ayah dari anak-anaknya. Seketika itu juga mereka semua menyadari bahwa Yusuf adalah sang bendahara Mesir yang ada di depan mereka. Mereka pun akhirnya percaya jika Yusuf memang mewarisi jubah kepemimpinan dan juga sabuk kenabian yang diceritakan oleh Nabi Yakub. Lawi pun lalu mewakili Bani Israel dan mengatakan bahwa mereka memang sangat hina dan menanyakan apa hukuman yang akan diberikan kepada mereka semua. Ketika Lawi siap untuk menerima hukuman, Yusuf malah tidak memberikan apa-apa kepadanya dan hanya mengatakan jika dia tidak sedikit pun membenci saudara-saudaranya yang lain. Yusuf pun lalu menghampiri mereka semua untuk memeluknya satu persatu. Yakub pun langsung terkejut mengetahui jubah itu di tangan Lawi dan menanyakan dari mana dia mendapatkannya. Lawi menjelaskan jika Yusuflah yang memberikan jubah itu kepadanya dan Yusuf adalah seorang bendahara Mesir yang selalu baik kepada mereka. Bani Israel akhirnya tiba di Kanaan setelah berselang sehari dengan Lawi. Mereka langsung akan berniat menemui Yakub yang ada di gubuk. Namun saat Yakub muncul, ia enggan untuk menyapa anak-anaknya dan langsung pergi menuju rumahnya, lalu meninggalkan gubuk derita yang selama ini ia tinggali. Ternyata Yakub selain senang mengetahui kabar Yusuf, dia juga sedih karena mengingat masa lalu yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Malam harinya, dia menceramai semua Bani Israel kecuali Benyamin. Yakub mengatakan jika sudah beberapa kali ia menyuruh agar anak-anaknya segera mengakui perbuatan serta bertobat kepada Allah, namun mereka tidak menghiraukan sama sekali sampai menyiksanya selama 40 tahun. Mereka berdalih jika mereka mengaku saat itu Yakub akan langsung mengutuk mereka dan juga akan dipermalukan oleh warga Kanaan yang lain. Namun Yakub mengatakan jika Allah tahu segala perbuatan mereka dan kenapa mereka tetap tidak bertobat kepadanya. Yakub juga menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah kepada Bani Israel dan mengatakan jika dia menyimpannya untuk hari seperti ini, hari ketika kebenaran terungkap. Yahuda lalu mengatakan jika Yusuf sudah memaafkan mereka dan berharap agar Yakub juga mau memaafkan mereka semua. Namun Yakub mengatakan jika mereka sudah menyiksanya selama 40 tahun dan menyuruh untuk menanti maafnya sampai dia mau memaafkan semuanya. Kemudian Benyamin datang dan menjadi perantara kakak-kakaknya untuk meminta maaf kepada Yakub. Benyamin juga mengatakan jika ayahnya dulu sering berkata jika kesalahan kakak-kakaknya akibat dari tipu daya setan. Yakub mengungkapkan apakah menjadi mainan setan adalah dosa kecil, apalagi mereka adalah keturunan para nabi. Yakub lalu menyuruh agar Bani Israel segera pergi dan datang lagi di lain waktu. Lalu Yakub mengungkapkan kepada Benyamin, andai saja kakak-kakaknya mengatakan hal yang sebenarnya sejak dulu, pasti duka Yakub sudah berakhir sejak lama. Yakub juga tidak akan memberikan maaf dengan mudah karena mereka pasti tidak akan menghargai maafnya yang diberikan secara mudah. Mereka harus benar-benar bertobat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya selama ini. Setelah itu Benyamin juga mengatakan kepada Yakub jika semua Bani Israel ditunggu oleh Yusuf di Mesir dan telah disiapkan tempat tinggal untuk mereka semua di sana. Yakub pun sangat berbahagia mendengar kabar itu dan menyuruh mereka semua segera menyiapkan semua barang-barang dan pergi keesokan harinya. Esok harinya Yakub berpamitan kepada warga Kanaan dan segera menuju Mesir bersama semua keluarganya. Ketika sedang beristirahat dan semua tertidur, Yakub berdoa kepada Allah dan meminta maaf atas semua perbuatan dari anak-anaknya. Yakub pun juga sudah memaafkan semua kesalahan mereka. Yakub juga meminta agar Allah menerima taubat anak-anaknya yang sudah menyesali semua perbuatan mereka. Seketika itu pula semua Bani Israel terbangun dan berkumpul di belakang Yakub sambil menangisi semua kesalahan mereka. Yakub lalu mengatakan, bagaimana mungkin seorang ayah tak mau memaafkan anak-anaknya? Sejak awal dia sudah ingin memintakan ampun bagi mereka, namun dia takut jika Allah tidak menerima syafaatnya lantaran besarnya dosa mereka semua. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Mesir hingga akhirnya sampai di perbatasan negeri Mesir. Sesampainya di sana para penjaga pun menyambut mereka dan segera melaporkan kedatangan mereka kepada Yusarsif yang berada di istana.
Yusarsif yang mengetahui kabar gembira itu langsung berbahagia dan Akhenaton juga ikut bergembira atas datangnya Nabi Yakub ke Mesir. Sang ratu juga mengungkapkan semoga kedatangan Nabi Yakub membuat masa paceklik di Mesir akan berakhir. Yusarsif pun langsung pergi untuk menyambut Yakub dan semua keluarganya di pintu masuk kota Thebes. Sementara itu Akhenaton memerintahkan Huramhuf untuk mengabari semua warga Mesir dan menghiasi kota serta menyambut kehadiran Yakub dan Bani Israel. Seluruh warga Mesir pun langsung membicarakan itu dan menganggap bahwa semua kerabat Yusarsif adalah kerabat mereka juga. Karena Yusarsif adalah orang yang telah berjasa besar bagi mereka semua dan warga Mesir. Mereka pun tak sabar untuk menyambut kehadiran seluruh keluarga Yusarsif yang telah berpisah selama 40 tahun. Setelah rombongan hampir sampai pintu masuk kota, Rudamun menyuruh agar Nabi Yakub menunggu Yusuf di atas bukit agar terlihat jelas. Semua keluarga sangat tidak sabar melihat sosok Yusuf yang sudah berpisah selama 40 tahun lebih. Begitu juga dengan Yakub terus menanyakan kepada Lawi keberadaan Yusufnya. Ketika Yusuf datang, dia dan Yakub langsung turun dari tunggangan mereka sambil berlari ke arah yang sama. هذا يوسف قرة عيني يوسف ضياء بصري يوسف يوسف مولاي يوسف ولدي. Pada akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan ayahnya setelah puluhan tahun berpisah dengannya. Semua keluarga merasa sangat bahagia, bahkan Zulaikha juga mengungkapkan jika para malaikat pun akan menangis di kejadian ini. Setelah itu mereka semua pun dibawa oleh Yusuf menuju istana Akhenaton yang sudah menyambutnya di sana. Sesampainya di sana Akhenaton pun langsung menyambut baik kedatangan Yakub beserta keluarga lainnya. Setelah itu tiba-tiba Yusuf mendapatkan wahyu dari Jibril dan meminta izin untuk keluar sebentar kepada Yakub. Sembari menunggu Yusuf, Akhenaton memperkenalkan Asenat istri Yusuf dan juga anak-anaknya kepada Nabi Yakub. Yakub dan istrinya pun sangat berbahagia mengetahui jika mereka mempunyai cucu dari Yusuf. Akhenaton juga memperkenalkan Zulaikha, istri kedua Yusuf, yang juga menanti Yusuf selama bertahun-tahun. Yakub pun mengatakan jika Zulaikha merasakan derita perpisahan seperti dirinya bertahun-tahun. Zulaikha menjawab jika manisnya pertemuan telah melenyapkan pahitnya perpisahan itu. Tak berselang lama, Yusuf pun datang memakai baju kebesaran nabinya untuk menunjukkan bahwa mimpinya saat dulu akan segera terwujud jika 11 bintang serta bulan dan matahari akan bersujud di hadapannya. Yakub pun langsung mengatakan kepada Bani Israel jika mimpi Yusuf pasti akan terwujud dan hari inilah yang dijanjikan oleh Allah jika mereka semua bersujud di hadapan Yusuf. كنت مستغرقا في مشاهدة النجوم والشمس والقمر. الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك القمر ومعه 11 كوكبا. Yakub lalu mengatakan kepada Yusuf jika takwil mimpinya sudah terjadi dan Yusuf pun melihatnya secara langsung takwil mimpinya semasa kecil. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Bani Israel jika semua ini adalah karunia Allah kepadanya. Kemudian datanglah kakek-kakek yang memberikan pesan jika nantinya setelah Nabi Muhammad datang, umat manusia akan makmur dan terbebas dari kezoliman seperti rakyat Mesir. Dia juga mengatakan jika setelah Nabi terakhir datang, Sang Juru Selamat juga akan datang dan di saat itu dunia hanya akan ada satu pemerintahan. Yusuf pun meminta agar menyampaikan salamnya itu kepada mereka semua. Di saat terakhir Yahuda masih kembali dipermainkan oleh setan dan bertanya kepada Syamun, siapakah yang akan menentukan masa depan Bani Israel, dirinya atau Yusuf? Syamun pun menjawab bahwa jelas Yusuflah yang akan menentukan masa depan Bani Israel. Namun Yahuda mengatakan jika sejarah manusia akan mencatat kelak Bani Israel akan dipanggil Yahudi, bukan Yusufi. Dan di hari ini memang Bani Israel di negeri Syam disebut dengan bangsa Yahudi seperti apa yang dikatakan oleh Yahuda. Dan akhirnya film pun tamat. Alhamdulillah. Oke guys, sekian alur film dari Nabi Yusuf yang sudah melewati 30 episode.
Terima kasih bagi kalian yang sudah setia menonton, bahkan menunggu-nunggu episode selanjutnya di channel ini guys. Sebelum berpisah, saya akan mengumumkan jika saya akan membagikan THR bagi 3 orang pemenang yang akan saya pilih. Caranya sangat gampang, kalian tinggal tulis di kolom komentar siapakah tokoh yang menurut kalian berjasa bagi risalah Nabi Yusuf di Mesir dan apa alasannya. Jawaban yang menurut saya menarik dan terbaik akan saya pilih sebagai pemenangnya. Jangan lupa juga tulis alamat Instagram kalian jika nanti kalian akan memenangkan THR itu, akan saya hubungi lewat Instagram guys. Oke guys, sekian dari saya, dan yang terakhir saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi kalian semua yang merayakannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.